Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Kita kembali bertemu dengan Renungan Harian HKBP Raja Wali. Pada saat ini kita hendak mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu yang menyertai kami hingga sampai pada pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan masih berikan bagi kami. Kami akan melanjutkan kehidupan kami. Sebelumnya kami terlebih dahulu hendak disapa oleh firman Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, yaitu hari Selasa 31 Oktober 2023. Dan ini merupakan hari reformasi bagi gereja-gereja Protestan. Kita bersyukur untuk hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, karena kita mencapai hari reformasi ini, semua itu adalah berkat Tuhan. Karena itu firman Tuhan yang menyapa kita adalah dari Ibrani pasal 12 ayat 14. Demikian bunyinya: berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, semua kita yang percaya kepada Kristus pastilah menginginkan dapat melihat Tuhan. Kita tahu kalau semasi kita di muka bumi ini, kita tidak akan pernah dapat melihat Tuhan. Karena apa? Karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kudus. Dan ketika manusia di bumi ini melihat Dia, maka Dia akan mati, kita akan mati. Karena itu kalau kita mau melihat Tuhan, maka kita harus hidup di dalam kekudusan. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, yaitu supaya kita mengejar kekudusan. Mengapa dikatakan mengejar? Karena memang tidaklah mudah untuk hidup di dalam kekudusan. Karena itu dipakai kata kejarlah. Artinya kita harus berusaha untuk dapat hidup dalam kekudusan. Apakah yang dimaksud dengan hidup di dalam kekudusan? Hidup di dalam kekudusan adalah hidup yang sesuai, yang seturut dengan keinginan Tuhan, bukan keinginan kita. Orang yang hidupnya kekudusannya ada pada dia, yang mau hidup dalam kekudusan, dia akan berusaha mencari apa yang Tuhan inginkan. Bukan mencari dan memenuhi apa yang dia inginkan, apa yang dia pikirkan, tidak. Tapi dia akan mencari apa yang Tuhan inginkan. Dan itulah yang akan dia lakukan di tengah-tengah kehidupannya. Dalam firman ini kita diajarkan bahwa ketika seseorang berusaha mengejar hidup dalam kekudusan ini, maka dia akan memperlihatkan hidup dalam kekudusan itu, yaitu berdamai. Seperti dikatakan firman ini, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Hidup berdamai dengan semua orang artinya tidak hanya kepada orang-orang tertentu, atau dengan istilah anak muda sekarang, tidak hanya kepada satu circle-nya saja, tidak seperti itu, tapi kepada semua orang, siapapun itu, mau orang seiman dengan kita atau tidak, orang yang kita sukai atau tidak, orang yang menyukai kita atau tidak, berusahalah hidup damai dengan siapapun mereka. Orang yang mencintai kekudusan dan hidup dalam kekudusan Tuhan, dia akan berusaha untuk hidup damai di tengah-tengah muka bumi ini. Karena itu adalah salah satu bukti dari kekudusan. Sebab Tuhan kita yang kita percaya adalah Tuhan yang Maha Kudus. Dia adalah Tuhan yang mencintai kedamaian. Kristus datang ke muka bumi ini membawa misi perdamaian. Itu yang pasti. Yang perlu kita ketahui dan yang kita percaya adalah bahwa Dia datang ke muka bumi ini membawa misi perdamaian. Memperdamaikan saya dan saudara kepada Allah Bapa. Itu adalah misi perdamaian Kristus. Dan Dia sudah melakukan itu dan sudah membuktikan bahwa Dia sudah melakukan misinya dengan baik. Sekarang saat ini tugas saya dan saudara membawa misi perdamaian itu di tengah-tengah dunia ini.
Mari kita sama-sama mencintai kekudusan Tuhan dan kita hidup dalam kekudusan itu. Dan kita tunjukkan bahwa kita bisa hidup berdamai dengan siapapun. Berusaha untuk hidup berdamai. Dengan berusaha untuk hidup berdamai berarti kita mau untuk mengampuni. Rela untuk memaafkan. Tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan orang lain. Itu adalah hidup dalam kedamaian. Hidup damai adalah hidup yang begitu indah. Tidak ada pertikaian membawa keindahan, tapi kedamaianlah yang akan membawa keindahan di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, marilah saya dan saudara dipakai oleh Kristus dan kita bersedia untuk dipakai menjadi duta-duta perdamaian di tengah-tengah dunia ini, membawa misi perdamaian di mana saya dan saudara ditempatkan Tuhan, di mana saya dan saudara hadir kapanpun, bagaimanapun kondisinya. Saya dan saudara mau dipakai Tuhan menjadi duta perdamaian di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan, pada satu hari ini kami benar-benar dengan sukacita menyambut firman Tuhan, dan itu menjadi bekal kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini selama kami hidup. Pakailah kami untuk membawa perdamaian di tengah-tengah dunia ini kepada siapapun, dan kami akan berusaha untuk dalam kekudusan-Mu sehingga kami akan dapat melihat Tuhan. Kuatkan kami Bapa, karena kami menyadari jikalau hanya dari kekuatan kami saja kami tidak akan mampu melakukan itu. Tapi kalau Tuhan bersama-sama dengan kami, maka banyak hal yang luar biasa akan mampu kami lakukan selama kami hidup di dunia ini. Pakai kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan semua kehidupan jemaat Tuhan juga hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kalau ada di antara mereka dalam keadaan sakit penyakit saat ini, terbaring lemah karena kondisinya yang dalam keadaan sakit, Tuhan biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kekudusan itu menjamah tubuh mereka sehingga mereka peroleh kesembuhan. Kalau ada mereka sedang dalam berduka, Bapa berikanlah roh penghibur kepada mereka sehingga mereka akan menjadi terhibur karena Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Jikalau ada yang dalam kelemahan Tuhan, baik tubuhnya, baik rohnya, Bapa lah yang menguatkan mereka. Biarlah mereka menjadi kembali kuat karena Tuhan menyertai mereka. Semua pergumulan hidup kami mau bawa kepada Tuhan. Kami tidak dapat untuk menyatakan satu persatu pergumulan hidup kami bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Tapi kami menyadari bahwa Bapa akan memberikan kami roh hikmat kebijaksanaan untuk menghadapi setiap pergumulan kami. Biarlah kami berdiri teguh di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dengarkan doa permohonan kami, kabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.